Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Semuanya saja, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan jasmani rohani, diberi keteguhan iman Islam. Semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga dan menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari untuk pagi ini kita belajar memahami Al-Quran sebagai kalam Allah. Dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab 5, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Untuk bab 5 ini, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, intinya adalah kita memahami pokok-pokok isi Al-Quran. Apa saja? Mari kita lanjutkan. Jadi pokok-pokok isi Al-Quran ini merupakan poin yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Mari kita lihat ya. Untuk pokok-pokok isi Al-Quran ini bisa dilihat pada kompetensi inti ya. Kompetensi intinya bisa dilihat, nanti dilihat sendiri. Kemudian untuk kompetensi dasar, 1. Menghayati kebenaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. 2. Mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari pokok-pokok isi Al-Quran. 3. Menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran. Dan 4. Mengomunikasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayatnya. Ya, ini untuk kompetensi dasarnya. Jadi sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab ini setelah kita mempelajari secara keseluruhan, peserta didik 1. Mampu ya menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. 2. Mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran. 3. Menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran. 4. Menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Ini peta konsep dari bab 5 ini ya, pokok-pokok isi Al-Quran. Al-Quran meliputi akidah. Ini 1 akidah. 2 ibadah dan muamalah. 3 akhlak. 4 hukum. 5 sains dan teknologi. 6 sejarah. Atau bisa dibalik ya. 5 sejarah, 6 sains dan teknologi. 6 poin ini merupakan pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuat pokok-pokok isi atau aspek kehidupan kita tentang akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi.
Secara global, akidah ini membahas tentang keimanan, keyakinan. Di dalamnya ada rukun iman, ibadah dan muamalah. Ini dibahas pula. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, serta ada bahasan tentang muamalah. Bagaimana manusia tidak hanya membutuhkan ibadah saja, tetapi hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada akhlak, kemudian hukum, jelas ya. Ini segala yang terkait dengan perilaku manusia yang mukallaf, ini ada hukumnya. Kemudian sejarah, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang baik, dan juga kisah-kisah orang yang jahat, sehingga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Dan yang terakhir ada isyarat tentang sains, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dari 6 poin ini, ya, akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi, mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, akidah. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah Quran surah Al-Ikhlas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang akidah atau tentang keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dasar inilah kita iman, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Pada ayat lain juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman. Pokok isi Al-Quran yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abada, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah SWT mempunyai kekuasaan mutlak. Tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia diciptakan Allah, diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Baik, kita lanjutkan. Untuk ibadah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sholat ini tata cara sholat sudah ditentukan. Kita tidak boleh mengerjakan sholat tanpa mengikuti tata cara yang sudah diberikan atau ditunjukkan kepada kita. Puasa, tata cara puasa, kapan mulainya, kapan berbukanya, ini juga sudah diatur. Zakat dan haji juga sudah ditentukan tata caranya, ukurannya. Ini namanya ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Jadi segala amal yang baik yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, ini masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Misalnya silaturahim, berkunjung ke tempat sanak saudara, teman karib dan lain sebagainya, ke tempat guru. Kemudian bekerja mencari rezeki yang halal, diniati ibadah. Dan belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan untuk agama Islam, agar Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, dengan ilmu-ilmu Allah yang kita pelajari dan sebagainya. Semuanya itu masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah.
Kemudian muamalah, Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan lain manusia dengan hubungannya dalam kehidupan. Misalnya silaturahim, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dalam hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah. Dalam kaitannya dengan muamalah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah 280. Ini hanya contoh bahwa setiap hubungan kita dengan orang lain, baik hubungan hutang piutang, jual beli dan lain sebagainya, hendaknya dicatat. Ada administrasi yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini Al-Quran mengajarkan tentang bagaimana kita bermuamalah yang baik. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupi dulu. Demikian tadi 2 poin dari pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu akidah dan ibadah dan muamalah. Untuk poin-poin yang lain kita bahas, kita pahami di pertemuan berikutnya. Terima kasih, syukron katsiran jazila, razaqanallahu ilman nafi'a, amin. Wallahu wali taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.